Ini dia. Violeta menatap tablet yang diberikan Cecilia. Apa ini? Daftar tamu yang akan menghadiri pesta teh keluarga Albert. Violeta membaca satu persatu nama, tidak seperti yang dibayangkan. Tamu yang hadir hanya beberapa orang saja. Namun semua orang yang datang berasal dari keluarga besar yang berkuasa, walau tidak sekuat Aguero. Lalu di antara semua nama, ada satu orang yang membuat Violeta memandang layar tablet lebih lama. Veronica Williams. Nama wanita itu ada di sana sebagai seorang tamu. Bagaimana menurutmu? Tanya Cecilia. Sedikit aneh, tamu lain berasal dari keluarga besar. Tapi kenapa Veronica Williams yang bukan berasal dari keluarga mafia ikut diundang? Meskipun dia dijuluki ratu pergaulan sosial, bukan berarti dia bisa diundang seenaknya. Dia tidak mendapatkan undangan. Lalu kenapa namanya ada di sini? Seseorang meminta Riana Albert untuk mengundang Veronica ke dalam pesta. Nampaknya orang ini berkuasa sehingga dia bisa membuat Veronica dimasukkan ke dalam pesta. Itu artinya ini disengaja. Benar. Pertanyaannya siapa yang melakukan ini? Tentu saja Cecilia sudah tahu jawabannya. Tapi dia tidak tahu apa yang akan direncanakan oleh Dominic. Jika seseorang memang melakukannya, apa dia ingin Veronica menyerangku? Tepat sekali. Violeta mengangguk. Oke. Reaksimu sampai sekali, lalu aku harus apa? Bersiap menghadapi guncangan. Ini kan cuma hal kecil, untuk apa bersiap? Iya, kau benar juga. Ini bukan apa-apa dibandingkan yang pernah kau hadapi sebelumnya. Violeta memeriksa latar belakang para tamu lain. Ngomong-ngomong, di mana Gita? Aku menyuruhnya lari 100 kali. Keliling lapangan latihan. Keliling lapangan mansion. Violeta melotot. Hah? Jangan memandangiku begitu. Aku hanya mempersiapkan stamina dan otot kakinya. Iblis. Aku memang iblis. Tuan, ini saya, Nino. Masuk. Nino memasuki ruang kerja Felix. Berbeda dengan kamarnya yang menyeramkan, ruang kerja Felix terlihat seperti layaknya ruang kerja pada umumnya, dengan aroma buku dan nuansa kantoran yang lekat. Bagaimana? Tanya Felix. Tuan muda pergi pukul 3 pagi untuk melakukan pembersihan di daerah selatan. Pukul 8, beliau bertemu dengan keluarga baru yang diberikan sponsor. Pukul 10, beliau datang ke kantor untuk bekerja. Pukul 12 sampai 16, beliau berkeliling dengan sepeda motornya mengunjungi tempat-tempat seperti mall, museum, dan pasar tradisional. Pukul 16, beliau kembali ke mansion dan tidur sebentar. Pukul 18, beliau bangun meminta koki untuk membuatkannya roti panggang. Pukul 20, beliau pergi ke pesta ulang tahun. Pukul 23, beliau pergi ke kasino. Pukul 2 pagi, beliau kembali ke mansion dan beristirahat. Apa tidak ada pergerakan yang mencurigakan? Saat pergi ke pesta, tuan muda sempat menghilang sebentar, lalu kembali dengan Riana Albert. Tidak ada hal lain, seperti persiapan pemberontakan. Tidak ada tuan, tapi tuan muda mengumpulkan kekuatan baru untuk Toretto saat beliau di kasino. Berkatnya, beberapa keluarga ingin bekerja sama dengan Toretto sekarang. Sepertinya aku terlalu mencurigai putraku. Felix meletakkan kacamatanya di atas meja. Tetap aja, aku tidak bisa mempercayainya sekarang. Terus awasi dia. Baik, Tuan. Apa ada laporan lain? Oh iya, ini terkait pesta teh Rian Albert. Violeta Aguero akan datang ke sana dan Veronica Williams jadi tamu undangan juga. Felix mengerutkan dahinya. Keluarga Albert tidak pernah memihak antara Aguero dan Toretto. Mereka adalah keluarga yang kuat untuk mengetahui bahwa Veronica adalah buruan dari mafia kuat di Rusia. Kenapa mereka malah mengundangnya? Felix menyadari sesuatu. Tadi kau bilang padaku kalau Dominic bersama dengan Riana Albert setelah dia menghilang sebentar. Benar, Tuan. Felix menyentuh dagunya. Sudah pasti Dominic yang membujuk Riana untuk mengundang Veronica. Anak ini, apalagi yang dia rencanakan? Veronica Williams akan datang. Iya. Violeta mencoba melihat ekspresi Marcelo dari cermin di depannya. Pria yang sedang mengeringkan rambutnya itu tidak menunjukkan reaksi yang spesial. Kau sudah tahu? Tanya Violeta. Aku harus menyelidiki semuanya.
agar kau baik-baik saja di sana. Lalu, apa kau tidak mengkhawatir padaku? Marcelo tersenyum. Apa yang harus dikhawatirkan kalau istriku sekuat ini? Mungkin sebaiknya aku mulai khawatir pada orang-orang di sana yang bersiap membulimu. Ya, benar sih. Violeta memikirkan sesuatu. Hei, bisakah kau menjemputku nantinya? Tentu. Kau bisa? Violeta terkejut. Pasalnya Matteo menyampaikan pada Violeta kalau jadwal Marcelo akan padat akhir-akhir ini, sehingga dia akan pergi pagi dan pulang pagi. Bukannya kau sibuk? Memundurkan satu jadwal untuk menjemputmu tidak akan menyakiti siapapun. Itu akan merugikanmu. Aku sudah biasa rugi. Marcelo mengikat ujung rambut Violeta yang selesai ia kepang. Aku melakukan ini bukan karena terpaksa. Ini adalah salah satu kekuatan yang dimiliki Aguero. Enaknya jadi orang berkuasa bisa melakukan apapun yang kita mau. Kau juga bagian dari kami. Marcelo mengangkat Violeta membawa istrinya ke atas ranjang. Jadi, bisakah aku mendapatkan hadiahku? Violeta mengecup bibir Marcelo. Jangan buat bekas. Dominic keluar dari bangunan yang belum selesai dibangun, dengan sebuah tongkat kayu penuh darah di tangannya. Ia baru saja habis membantai pasukan kecil yang mengacau di wilayah Toretto dan membuat ayahnya marah. Oh, Dominic menatap seseorang yang menunggunya di luar sana. Wajahnya langsung berbunga-bunga. Hani, itu adalah Cecilia. Wanita itu memakai celana training hitam, hoodie hitam, dan menggunakan rambut palsu berwarna pirang menutupi rambutnya yang dicat. Apa yang kau lakukan di sini? Oh, aku tahu. Kau pasti mencariku, kan? Dominic mendekati Cecilia. Dominic Toretto, apa yang kau rencanakan? Ayolah, kita baru bertemu dan kau sudah menanyakan hal yang aneh. Jangan berpura-pura. Untuk apa kau mendekati Veronica Williams? Dominic tersenyum. Ada uang, ada barang. Apa yang kau inginkan? Tidur denganku. Apa hanya meniduri wanita yang ada di pikiranmu? Kalau begitu, ayo kencan. Cecilia menatap tajam. Kalaupun aku mau, kau tidak akan mengatakannya. Itu kau tahu. Sudah kuduga. Menemuimu hanya buang-buang waktu. Cecilia membalikkan badannya bersiap untuk pergi. Saat itulah Dominic memeluk Cecilia dari belakang, membedamkan wajahnya di bahu Cecilia dan berbisik dengan pelan. Aku hanya menunggangi kuda liar. Baiklah. Cecilia membalikkan badannya, meraih kedua pipi Dominic dan menyatukan dahi mereka. Kalau begitu, tunggangi dia ke arah jurang. Dominic menyentuh kedua punggung tangan Cecilia dengan wajah memerah. Baik, Hani. Saat bangun, Violeta tidak menemukan Marcelo di sisinya. Susan bilang, Marcelo pergi pukul 3 pagi untuk bekerja. Jarang sekali, itu 2 jam lebih awal dari jadwalnya. Violeta jadi merasa bersalah karena membuat Marcelo pergi sepagi itu. Violeta dibantu bersiap oleh Susan dan lima pelayan wanita. Berbeda dengan pesta formal biasa, di mana Violeta akan menggunakan gaun ketat dan panjang. Kini Violeta bisa menggunakan gaun di atas lutut yang terlihat imut namun tetap elegan. Gaun berwarna putih dengan lengan pendek tidak ketat sama sekali, membuat Violeta bisa bergerak dengan bebas. Anda cantik sekali, nyonyaku, puji Susan. Aku kan memang cantik. Violeta menyambungkan dirinya. Kau sudah selesai? Gita yang sudah siap memasuki kamar Violeta. Dia memakai setelan jas yang persis seperti bodyguard pria. Rambut pendeknya dikuncir pendek hingga terlihat rapi. Kau akan ikut? Tanya Violeta. Oh ya ampun, Nyonya Aguero. Anda ini bagaimana? Saya kan bodyguard pribadi yang setia dan menjunjung tinggi majikan saya. Mana mungkin saya membiarkan majikan yang lemah dan tidak berdaya pergi sendirian ke pesta yang berbahaya. Violeta berwajah datar. Hentikan deh, hehehe. Aku sedang berlatih untuk bicara sopan di depanmu. Kau tidak cocok menjadi orang baik. Lagian, apa kau akan baik-baik saja? Maksudmu? Kau ini berasal dari keluarga yang dihancurkan oleh Marcelo. Bagaimana jika mereka? Kau khawatir aku akan dibully? Begitu? Tenang aja, aku sudah berlatih adu bacot. Terserah deh.
Pintu diketuk oleh seorang pria yang akan mengantarkan Violeta. "Nyonya, mobil sudah siap." "Susan, aku berangkat ya sekarang," ujar Violeta. "Hati-hati nyonyaku." Di kediaman Albert, 6 orang tamu undangan telah datang. Lokasi pesta adalah taman indah yang dipenuhi bunga-bunga cantik. Sebuah meja mundar, ada 8 buah kursi telah disiapkan. Pemilik acara, Riana Albert, duduk bersama 6 tamu undangan lainnya di sana. Hanya ada satu kursi yang tersisa, milik Nyonya Aguero yang belum datang. "Terima kasih sudah mengundang kami di pesta teh ini, Nona Albert. Sayalah yang harusnya berterima kasih karena kalian sudah bersedia datang dan meramaikan pestaku," balas Riana. "Nona Albert, apakah Nyonya Aguero belum datang?" Riana menghela nafas. "Sayangnya belum. Sepertinya beliau akan sedikit terlambat." "Bagaimana bisa dia datang terlambat? Sudah saya duga, dia tidak tahu tata krama." Semua orang menoleh ke arah Veronica yang mengatakan itu. "Benar, Nyonya Aguero seharusnya datang lebih awal." "Bagaimana bisa seorang Aguero tidak tahu tata krama? Tapi mengingat dia berasal dari kalangan rendah, wajar aja sih." Riana mengangguk. "Sebenarnya saya tidak sudi mengundangnya, karena saya akan mengotori pesta ini dengan kehadirannya. Tapi ayah yang memaksaku untuk melakukannya. Dia bilang Aguero telah membantu keluarga kami." "Lalu apa hubungannya dengan wanita itu?" "Yang membantu kan Tuan Aguero." "Benar, dibandingkan Nyonya Aguero yang baru, saya lebih menyukai hubungan Tuan Aguero dengan Nona Williams." Riana melirik Veronica. "Sayangnya hubungan kami harus kandas." Veronica bersedih. "Tenanglah Nona Williams." "Jangan sedih Nona Williams. Wanita itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Kaulah yang terbaik." Di antara semua orang, Patricia Handoko adalah salah satu tamu undangan lainnya yang merasa salah telah menerima undangan ini. "Dasar bodoh. Jelas-jelas Veronica Williams mengkhianati Marcelo. Sekarang kalian malah bersikap seolah-olah dia ditinggalkan demi wanita lain." "Ayah, kenapa kau membuatku datang ke pesta seperti ini?" Patricia yang agak tak tahan membuka mulutnya. "Apa kalian semua pernah melihat wajah Nyonya Aguero sebelumnya?" Semua orang di sana langsung terdiam. Ya, di antara mereka tidak ada satupun orang yang pernah melihat wajah Violeta. Mereka tidak datang ke pesta pernikahan ataupun pesta Putri Andreas Harsono. Patricia sendiri ingin diberi foto Violeta oleh Charlene, tapi dia menolak. Dia ingin melihat bagaimana wajah Violeta yang asli dengan kedua matanya sendiri. "Ayahku bilang kalau dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Kecantikan Violeta Aguero seperti bunga mawar, cantik dan juga berbahaya." Aku jadi penasaran bagaimana wajah Nyonya Aguero. "Nona Handoko, sepertinya kau sengaja mengungkit kata cantik itu," balas Veronica. Kenapa kau marah, Nona Williams? Apakah membahas kecantikan adalah hal yang dilarang?" "Tidak, hanya saja aku yakin dia tidak secantik itu. Semua orang menyebutnya cantik karena dia bersanding dengan Marcelo Aguero. Aku yakin masih ada banyak orang yang jauh lebih cantik darinya." "Seperti siapa?" Patricia menatap Veronica dengan tajam. Belum sempat Veronica bicara, kalimatnya terpotong oleh tamu terakhir yang baru datang. "Permisi, apa ini lokasi pesta teh Nona Albert?" Violeta tersenyum kecil. Semua orang yang menatap Violeta dengan wajah terkejut, termasuk Patricia. Mereka terpesona dengan kecantikan yang begitu halus. Violeta melirik Veronica yang menatapnya dengan wajah tidak percaya. Apa? Dia Violeta yang itu? Wanita jalanan yang dipungut Marcelo? Bagaimana bisa?" Veronica tidak bisa menerimanya. "Aku minta maaf karena datang terlambat, Nona Albert. Mobilku sempat terhenti di jalan sebentar," ujar Violeta. Tidak apa-apa, Nyonya Aguero." Gita menarik kursi untuk Violeta, sehingga wanita itu langsung duduk di sana. Semua orang membawa pengawal di belakang mereka. Ini adalah hal yang wajar. "Aku ingin berterima kasih karena sudah mengundangku kemari. Ini adalah pesta teh pertama untukku," ucap Violeta dengan lembut. Gita yang mendengar suara Violeta ingin tertawa. Dia benar-benar pandai mengatur ekspresi dan suaranya.
Saya yang seharusnya berterima kasih karena seorang nyonya dari keluarga terbaik bersedia datang ke pesta teh sederhana saya. Riana masih memerah. Dia tidak bisa menahan pesona Violeta memasuki dirinya. Tamu lain yang ikut terpesona mulai memperkenalkan nama dan keluarga mereka masing-masing. Terakhir, Patricia yang duduk di sebelah Violeta memperkenalkan dirinya. Saya Patricia Handoko. Oh, kau calon pemimpin keluarga Handoko yang terkenal dengan tempat wisata mereka, ujar Violeta. Saya senang Anda mengenal saya. Violeta mengangguk, lalu menatap ke arah Riana yang masih bengong. Nona Albert? Oh ya, maafkan saya. Riana memberikan isyarat kepada para pelayan untuk membawakan teh dan kue. Violeta menatap cangkir teh yang dibawa. Ia pernah melihat cangkir itu di toko antik saat berjalan-jalan dengan Marcelo. Apa ini cangkir baru, Nona Albert? Benar, saya membelinya di toko antik. Kau memiliki selera yang bagus. Riana tersipu. Terima kasih, Nyonya Aguero. Veronica yang melihat itu merasa kesal. Apa-apaan mereka semua? Seharusnya mereka ada di pihakku. Kenapa mereka malah bersenang-senang dan menjadikan Jalang ini sebagai ratu? Nyonya Aguero, Violeta menoleh ke arah Veronica. Aku belum memperkenalkan diriku padamu. Namaku, aku. Eh, Veronica langsung terkejut saat Violeta yang awalnya tersenyum lembut menatapnya dengan tajam. Veronica pernah merasakan aura ini sebelumnya. Sama seperti saat ia melihat Marcelo marah. Namun saat itu Marcelo menunjukkan kepada orang lain, bukan dirinya. Siapa namamu? Tanya Violeta. Veronica Williams. Williams? Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. Kau berasal dari keluarga mana? Itu. Veronica merasa lidahnya membeku dan sulit digerakkan. Nyonya Aguero, maaf saya menyela. Nona Williams tidak berasal dari keluarga manapun. Beliau hidup sendiri dan berkeliling, ujar Patricia. Seseorang yang bukan bagian dari keluarga besar beraninya bersikap tidak sopan kepadaku. Nona Handoko yang akan menjadi pemimpin keluarga Handoko saja tahu tata krama yang baik. Veronica langsung menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Nyonya Aguero. Karena ini adalah pesta pertamaku bersama kalian, aku akan memaafkanmu. Ini semua juga demi Nona Albert yang telah menyiapkan semuanya dengan baik, balas Violeta. Riana yang sedari tadi dipuji terus tersenyum, padahal niat awalnya adalah untuk menjatuhkan Violeta. Dia juga menerima Veronica Williams sebagai tamunya untuk memeriksa reaksi Violeta saat melihat mantan kekasih suaminya ada di sini. Siapa sangka dia malah menyukai Violeta dan terpesona kepadanya. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Riana berdiri dan menuangkan teh untuk Violeta. Padahal kau tidak perlu repot-repot, terima kasih. Violeta mengambil cangkir teh. Ya, ini dia. Ini salah satu cara untuk menjatuhkannya. Sebagai seorang rendahan, dia pasti tidak tahu nama dan perbedaan teh. Veronica menatap Violeta yang sedang meneguk teh dengan elegan. Bagaimana menurut Anda, Nyonya Aguero? Tanya Veronica. Ini bagus, balas Violeta. Sudah kuduga, kau bahkan tidak tahu detailnya. Veronica tersenyum. Nyonya Aguero harus belajar lebih banyak soal teh. Kami para orang-orang kelas atas sangat suka minum teh. Anda harus tahu perbedaan, rasa, dan nama teh yang disajikan. Itu sangat penting, apalagi di pesta teh seperti ini. Nona Williams, memangnya kau tahu jenis teh apa ini? Tanya Violeta. Tentu, Nyonya Aguero, ini adalah teh yang dikeluarkan baru-baru ini. Teh dengan aroma melati yang pekat, namanya teh pucuk tembaga. Violeta melirik Riana. Benarkah itu? Riana tersenyum miring. Nona Williams, ini bukan teh melati. Apa? Veronica terkejut. Violeta tersenyum. Nona William pasti salah mengira aroma mawar sebagai aroma melati. Rasa tehnya ringan, pahit yang enak. Ini adalah teh kelopak merah yang dulu menjadi minuman para bangsawan. Teh ini bisa menghangatkan tenggorokan karena beberapa bahan herbal
di dalamnya yang diseduh bersamaan, kemudian disaring. Jika diminum setiap hari, teh ini bisa menjaga imunitas tubuh. Nyonya Aguero, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Padahal tidak banyak orang yang bisa menjelaskan teh ini. Riana penasaran karena dirinya sendiri adalah penggemar teh. Aku selalu bosan di mansion, jadi aku menghabiskan banyak waktu untuk belajar, salah satunya tentang teh di seluruh dunia. Wah, orang-orang terkesima, terutama Riana, yang langsung mengidolakan Violeta yang cantik, tenang, dan pintar.